Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Sebastian. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sih antena Yagi. Nggak usah lama-lama, mari kita simak video berikut ini. Cek it out. Ya, kali ini saya akan membagi ke sobat semua mengenai salah satu antena yang paling populer digunakan di Indonesia. Berhubung saya mahasiswa teknik telekomunikasi yang sehari-hari mempelajari dan mengoprek antena yang ada di lab, tapi sebelumnya kita harus tahu apa itu sih antena. Antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas, atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, macam bentuk antena, yaitu ada antena dipol, disantena. Nah, ini termasuk dipol antena dan bagaimana caranya memancarkan sinyal. Selanjutnya ada disantena. Ini cara disantena memancarkan sinyal yang biasanya digunakan di radar dan satelit komunikasi. Kemudian yang kita di sini akan membahas tentang antena Yagi. Apa itu sih antena Yagi? Nah, ini termasuk antena Yagi. Bagian-bagian antena Yagi, yang pertama adalah reflektor, bagian utamanya. Lalu kedua driven dan direktor. Kita lihat cara pemancar dari antena Yagi. Nah, kita lihat bagaimana antena Yagi memancarkan sinyal itu ke depan. Jadi arahnya itu ke depan dari antena tersebut. Ketika dipancarkan 0 dB, maka sudutnya akan membesar. Lalu 3 dB semakin mengecil dan 6 dB semakin mengerucut ke depan, yang artinya ketika dB-nya semakin membesar, maka sinyal yang dipancarkan akan semakin menjauh karena memiliki sudut pancaran yang kecil. Nah, kita lihat dari tabel berikut ini. Ketika dB-nya semakin membesar, maka antena memancarkan akan semakin menjauh. Nah, kita lihat ini, yaitu bentuk salah satu pola radiasinya antena Yagi. Dalam banyak kasus pola radiasi dihitung berdasarkan ruang far, field, dan dinyatakan dalam fungsi arah koordinat representasi dari suatu antena memiliki beberapa flux. Arah pancaran utama ditentukan dari main loop. Karena di sini main loop antena Yagi mengarah ke depan, maka arah pancarannya ke depan. Mari kita lihat video ini. Di situ kita lihat ada 2 direktor dipancarkan sinyal. Kita lihat jaraknya. Di sini kita akan mengukur jarak dari efek banyaknya direktor. Nah, 10 km, 20 km terlewati, 30 km terlewati, sinyal masih memancar. Nah, begitu sampai 40 km, sinyal tersebut menjadi hilang. Itu dengan 2 direktor. Sedangkan di sini kita akan menambah 2 direktor lagi. Jadi pada 2 direktor tidak terlalu mengerucut ke depan. Ketika ditambah BEM atau arah pancaran tersebut akan semakin mengerucut dan kita akan mencoba pancarkan lagi. Pancaran pertama tadi hanya mencapai 40 km ya. Nah, sekarang dengan tambahan 2 direktor, 40 km sudah lewat, 50 km masih memancar. Nah, 60 km sinyal tersebut menjadi hilang. Itu dengan tambahan 2 direktor. Nah, sekarang kita akan menambah lagi dengan 3 direktor sekaligus agar pancaran itu semakin menjauh. Nah, kita lihat BEM-nya semakin mengecil, mengerucut ke depan. Ketika sinyal tersebut dipancarkan, nah kita lihat nih, semakin membesar itu dayanya. Jadi pada 10 km, 60 km untuk percobaan pertama tadi sampai 40 km saja jaraknya.
Untuk yang kedua tadi hanya sampai 60 km sinyal tersebut hilang. Nah, untuk yang ketiga 60 km melewati, 70 km melewati, dan 80 km nih. Wow, is the best dengan sampai dengan sinyal penerimanya. Terima kasih sudah melihat video tentang antena Yagi yang saya jelaskan sedikit. Semoga bermanfaat.